Di video kali ini aku bakal langsung jawab pertanyaan kalian. Ini aku udah siapin HP ya. Dan aku buka salah satu video aku yang masih banyak banget pertanyaannya yang belum dijawab. Makanya pastikan kalian nonton video ini ya, karena di sini aku bakal buat pertanyaan-pertanyaan kalian itu dijawab secara langsung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Senang sekali, kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan kalian ya. Dan aku langsung bacain komentar kalian di sini ya. Karena jujur sudah banyak banget yang bertanya, tapi banyak juga yang gak dijawab ya, mohon maaf. Kenapa aku gak jawab sih? Karena pertanyaan kalian itu sudah ada di dalam video. Jadi saran aku nonton sampai selesai ya, agar kalian bisa paham dan juga terjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Nah, by the way, gimana nih kalian yang saat ini masih berjuang? Tetap semangat ya, jangan takut, kalian gak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu, dan asam lambung itu gak bahaya, pasti sembuh ya. Yang penting kita mau ikhtiar, mau sabar, berserah diri sama Allah ya. Semua penyakit itu pasti ada obatnya ya. Dan sudah banyak buktinya, sudah banyak yang sembuh, bisa beraktivitas lagi dan bisa makan normal lagi. Langsung saja ya, di video kali ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan kalian ya. Nah, di sini sudah ada video yang aku buka ya. Ini udah banyak banget dari kalian yang bertanya nih. Ini aku ngambil di video yang terbaru dulu ya, dari bawah dulu. Atas nama Saiful Lemang ya. Saiful Lemang ini, mohon maaf aku bacain langsung di sini agar terjawab, karena kenapa, kalau diketik itu biasanya panjang lebar ya dibacanya. Makanya aku langsung jawab. Hai Kak, Saiful Lemang, perut sebelah kiri panas sampai punggung juga dada, tenggorokan mengganjal, bingung harus bagaimana. Nah, jadi kalau perut sebelah kiri panas ini biasanya itu karena sensasi asam lambung. Karena aku juga kan gastritis ya, aku juga GERD, asam lambung. Dan aku itu ada radang, itu keluhan aku juga sama, di sebelah kiri itu panas. Kadang banyak gasnya, kembung, kemudian kalau ditepuk itu kayak gendang ya. Panas di dada, kadang sampai tembus ke belakang. Itu karena asam lambung. Jadi kalau misalnya hal ini kita rasain, aku tuh biasanya di sore hari yang ngalamin ini. Dan ini aku puncaknya itu berjuang pada saat itu di tahun 2021 bulan Juli ya. Itu puncak-puncaknya dan lagi COVID-19 di Jakarta. Hal apa yang aku lakukan? Nah, pertama, kita itu nggak boleh telat makan. Jadi kita itu wajib banget makan sering porsi kecil. Kemudian yang kedua, minum air hangat ya. Minum air hangat ini untuk meredakan asam lambung, karena logikanya nih teman-teman ya, kalau misalnya kita makan sesuatu, kalau pedas nih kan, kalau ditambahin kecap atau tambahin air banyak kan pedasnya bakalan hilang kan ya, atau bakalan berkurang. Jadi kalau bisa minum air hangat juga sering, itu nanti bisa meredakan sedikit. Nah, kalau misalnya masih panas ya, sensasinya masih panas, biasanya nih aku minum air madu, karena ada beberapa orang yang nggak cocok sama madu, makanya bisa diganti dengan gula putih. Biasanya aku kayak gitu ya. Ini aku sebelum mengenal obat-obatan herbal ya, tapi setelah aku mengenal herbal, aku selalu sediain. Jadi kalau misalnya ada sensasi panas, begah, atau panas di sampai ke belakang, aku minum ini ya. Tapi kalau sebelum mengenal madu Zetsma, yang aku minum itu adalah air putih. Air putih kadang aku kasih gula. Setelah itu tunggu sekitar 30 menit, lalu diisinya juga pakai air, pakai nasi. Pakai nasi. Nasinya itu nasi lembek aja, pakai ikan atau sayuran, tapi yang dikukus atau direbusnya dari dulu minyak-minyakan kalau ada sensasi ini. Kemudian setelah makan, selonjoran ya, jangan langsung tidur, selonjoran aja. Biasanya nih pikiran kemana-mana, jadi hal apa yang aku lakukan, aku tuh nyetel YouTube. Biasanya aku langsung melakukan relaksasi, aku dengerin musik-musik relaksasi di sambil menunggu makanan aku turun tadi. Aku sambil dengerin musik relaksasi, kadang aku ikut gerakannya, jadi tuh nyaman ya. Kemudian setelah itu juga, kalau misalnya udah dilakukan hal itu kok nggak mampan juga ya bun ya, minum obat ya. Obat itu yang biasa aku stok pada saat itu adalah omeprazol atau lansoprazol. Itu adalah obat-obatan yang diresepkan sama dokter aku pada saat itu, karena cocok, makanya aku terusin. Kalau misalnya lagi habis nih, aku beli sendiri di apotek, itu nggak ada masalah kita konsumsi kalau asam lambung kita lagi naik.
Seperti itu sih ya. Jadi hindari berbaring juga setelah makan, itu hindari ya. Kemudian jika misalnya sudah yoga, sudah relaksasi, istirahat ya, istirahat yang cukup, miringnya ke kiri, bantalnya ditinggiin ya. Itu sensasinya nanti kalau misalnya kita udah bangun tidur itu nanti bakalan baik. Aku sih kayak gitu ya pada saat itu. Alhamdulillahnya bisa membantu aku banget. Oke, semoga menjawab ya Kak Saiful Lemang. Nah kemudian yang pertanyaan kedua, ini mungkin 2 pertanyaan aja aku jawab di sini ya, karena kalau video aku panjang pasti nggak ditonton sampai selesai. Jadi aku bakal jawabnya nanti setiap video, aku bakal jawab dan bacain langsung ya pertanyaan kalian. Oke, pertanyaan yang kedua ada Revi Ardila. Apakah keluhan seperti itu tidak mau sembuh? Aku setiap waktu merasakan badan lemas walau siap makan. Bolehkah minum obat Lanso Sukralfat dibeli sendiri untuk melanjutkan obat dokter? Dan berapa lama boleh minum obat itu supaya udah sering saya pun sudah sering minum obat itu. Oke, Revi Ardila. Jadi asam lambung itu bisa sembuh kok ya. Aku kemarin habis dari dokter lagi ya, karena aku tuh kemarin radang. Jadi aku curhat panjang lebar lagi. Aku lagi-lagi bertanya, Dok, asam lambung itu bisa sembuh gak sih? GERD itu bisa sembuh gak sih? Gastritis itu bisa sembuh gak sih? Kenapa kamu nanya gitu lagi, kata dokter? Kamu kan udah sembuh ya, udah gak ada keluhan kan? Ya iya sih, cuman aku tuh kadang was-was aja, takut aja, kira-kira bisa kambuh enggak? Ya asam lambung itu memang gak bisa total banget sembuhnya ya. Tapi kalau kita misalnya merubah pola hidup, pola pikir, pola makan, bisa sembuh kok ya. Jadi caranya ya atur pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan jangan lupa olahraga. Intinya kita itu harus melakukan sesuatu sesuai porsinya, makan sesuai porsinya, kemudian nggak boleh berlebihan, nggak boleh banyak pikiran, olahraganya harus juga diatur. Jadi untuk obat-obatan lambung pada saat itu aku konsumsi itu adalah 3 bulan ya rutinnya setelah endoskopi. Nah kalau misalnya belum sembuh udah 3 bulan, konsultasikan lagi ke dokter. Boleh nggak sih kita konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter? Kalau menurut aku sih, kalau kita nih sudah pernah konsultasi ke dokter, tiba-tiba kambuh, boleh-boleh aja ya. Karena kan dokter sudah meresepkan obat itu. Kayak aku nih, kalau lansoprazol aku habis ya, sukralfat aku habis, aku beli sendiri. Itu nggak ada masalah karena memang aku cocok sama obat itu. Tapi jangan jangka panjang juga. Kalau misalnya udah konsumsi nih sekitar 2 minggu misalnya atau 1 bulan kok nggak sembuh-sembuh, ya saran aku konsultasikan ke dokter. Nah kita konsumsi obat di sini jangan ketergantungan juga. Maksud aku jangan ketergantungan di sini, jangan mentang-mentang udah konsumsi obat makannya sembarang. Jadi kenapa sih susah banget sembuh? Karena mentang-mentang udah ada obatnya. Jadi biasanya nih teman-teman, karena udah minum obat jadi makanannya nggak dipantang, makan sembarang, makan cabai, aku makan cabai, aku makan gorengan berlebihan, aku makan yang gurih, aku makan soda, minum soda, aku mau ngerokok, aku minum alkohol, gitu. Biasanya kayak gitu. Karena aku udah ada obat. Kalau kamu kan tinggal minum obat, itu salah besar. Jadi kalau misalnya kalian udah rutin konsumsi obat, kalau bisa pantangannya juga dihindari dong ya, agar mendukung ya, mempercepat proses penyembuhan kita. Selain minum obat-obatan juga istirahatnya yang cukup, pikiran yang dikontrol, olahraganya juga dilakukan ya. Kemudian jangan begadang. Itu nanti bisa menunjang penyembuhan kita lebih cepat. Jadi buat kakak Revi Ardila, kamu gak usah takut, pasti sembuh. Aku juga ada di posisi itu. Aku kadang mikir, ya Allah, aku bisa sembuh gak sih? Anak aku masih kecil. Tapi aku pasrahkan semuanya sama Allah. Aku menjalankan semua saran-saran dari motivator, dari teman-teman. Aku mengikuti saran-saran dokter, aku konsumsi obat-obatan dokter, dan selama aku konsumsi obat, pantangannya juga aku hindari betul-betul ya. Pada saat aku konsumsi obat 3 bulan itu aku nggak makan gorengan sama sekali ya. Aku hanya makan yang direbus. Kemudian kalau misalnya mau makan roti, aku beli gandum, itu pun gak setiap hari, sebulan sekali, bahkan kadang 2 bulan sekali, saking takutnya. Untuk teh aku gak minum sama sekali sekitar 2 tahun, takut. Jadi jangan mentang-mentang udah membaik makannya sembarang. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kamu gak usah takut. Kalau mau minum sukralfat, lansoprazol boleh, tapi kalau misalnya gak ada perubahan juga, konsultasikan ke dokter. Jangan terus-terusan minum itu kalau nggak ada perubahan, berarti
mungkin ada kondisi lambung kita yang kita nggak tahu kenapa, karena hanya dokter yang tahu. Seperti itu ya. Ini masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, ini satu lagi ya, Samsi Muhsin. Hai Kak, Bun, saya ini sekarang lagi demam. Saya itu kalau mau batuk, dada di tengah saya itu kayak sakit, Bun. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini aku beberapa bulan yang lalu ya, aku juga ngalamin ini sebelum Ramadan. Jadi, jangankan batuk, aku jalan aja sakit di tengahnya. Itu karena aku batuk, radang, pokoknya, dan aku tuh digejala tipes. Pada saat itu aku tuh sampai stres, aku takut asam lambung aku naik lagi. Aku sampai ke dokter 2 kali. Jadi caranya pertama itu aku adalah minum jahe, tapi minum jahenya ini harus setelah makan. Biasanya nih aku minum itu maghrib, setelah makan nasi. Aku kan makannya setengah 7. Setelah itu aku konsumsi jahe. Kalau misalnya 3 hari nggak membaik, baru aku ke dokter. Jadi jangan dibiarin Kak ya, karena kita kan ada asam lambung. Boleh nggak sih kayak beli obat-obatan yang jual bebas? Kalau aku sih boleh-boleh aja, yang jelasnya konsumsinya setelah makan. Tapi kalau misalnya udah minum jahe, udah konsumsi obat yang dijual bebas di apotek misalnya, tapi nggak membaik, saran aku silakan ke dokter ya, agar diberikan obat yang tepat dan juga tidak mengganggu asam lambung kita. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang sudah bertanya, semoga terjawab. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan komentar di bawah ini. Untuk Saiful Lemang, Revi Ardila, dan juga Samsi Muhsin. Buat teman-teman yang lain yang masih mau bertanya, ditunggu aja ya. Jawabannya pasti aku bakal buatin videonya lagi, karena kalau dijawab satu-satu itu kepanjang ya. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.